Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan NIM 1802187, Administrasi Pengelolaan Barang dan Jasa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi logistik, media atau cara komunikasi logistik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang komunikasi logistik tersebut. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, peran dan pentingnya logistik meningkat secara signifikan dan menjadi elemen kunci dari strategi perusahaan. Saat ini, logistik telah diidentifikasi sebagai elemen penting dari strategi perusahaan yang berpotensi dapat memberikan penciptaan nilai pelanggan dan penghematan biaya. Munculnya teknologi baru mengarah pada perubahan dalam praktik manajemen logistik dan pentingnya manajemen logistik dan menekankan peranannya dalam fungsi strategis perusahaan. Aktivitas-aktivitas logistik seperti logistik communication, order processing, dan packing satu sama lain sangat mempengaruhi terhadap sistem logistik suatu perusahaan. Jika ada salah satu aktivitas yang terhambat, maka kemungkinan besar akan menghambat aktivitas yang lainnya. Berikut pengertian komunikasi logistik. Komunikasi logistik merupakan jaringan utama di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Komunikasi yang akurat dan pada saat yang tepat merupakan dasar dari keberhasilan manajemen logistik tersebut. Sukses dalam lingkungan bisnis saat ini membutuhkan manajemen sistem komunikasi yang kompleks. Selanjutnya, komunikasi logistik yang efektif harus berlangsung dalam, di antaranya yang pertama, fungsi utama dalam organisasi logistik tersebut, produksi, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua, berbagai jenis aspek dari tiap aktivitas logistik, koordinasi gudang material, WIP, dan barang jadi. Yang ketiga, berbagai anggota supply chain seperti pelanggan, sub-supplier yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi dalam proses pemesanan terdiri dari aktivitas-aktivitas logistik, antara lain yaitu yang pertama, menentukan rangkaian jenis transportasi, angkut dan muat barang. Yang kedua, menetapkan jumlah persediaan dan mempersiapkan daftar pemesanan. Yang ketiga, mengeluarkan dari gudang. Yang keempat, memutakhirkan arsip persediaan. Yang kelima, mencetak daftar penambahan secara otomatis. Yang keenam, mempersiapkan dokumen pengiriman. Dan yang terakhir, mengirimkan barang ke pelanggan tersebut. Berikut media atau cara komunikasi logistik. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Secara umum, suatu media memiliki fungsi yang sama, di antaranya sebagai berikut. Media berfungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, sebagai sarana untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, dan ide kepada publik. Ada beberapa media atau cara komunikasi logistik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penanganan material. Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan material handling atau penanganan bahan adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produksi di seluruh pembuatan. Yang kedua, proses pemesanan. Proses pemesanan adalah aktivitas yang selalu dilakukan konsumen sebelum proses membeli. Agar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen, maka dari itu perusahaan harus mempunyai sistem pemesanan yang baik. Yang ketiga, pengemasan. Pengemasan di sini adalah tindakan membungkus, menutup suatu barang atau sekelompok barang dengan material kemasan. Material kemasan tersebut bisa berupa kertas, plastik, kaca, tekstil, logam, dan berbagai macam material yang digunakan untuk tujuan pengemasan. Yang keempat, komponen-komponen dan pelayanan pendukung. Selanjutnya yang kelima, seleksi lokasi pabrik dan gudang. Yang keenam, pembelian dan pengadaan. Yang ketujuh, reverse logistik. Yang kedelapan, transportasi. Dan yang terakhir, pergudangan dan penyimpanan.